أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Walaupun kisah ini sering disampaikan ketika peristiwa Isra Mi'raj seperti ini, kita ulang lagi. Karena apa? Karena kalau perintah-perintah yang lain Rasulullah tidak sampai ke Sidratil Muntaha. Dapat perintah haji, zakat, faraid, waris. Tapi giliran sholat langsung Allah panggil ke Sidratil Muntaha. Saking pentingnya sholat, Bapak Ibu. Maka yang diingat oleh Rasulullah, umatnya di akhir ajal beliau, ummati as-sholat, ummati as-sholat, ummati as-sholat. Maka jangan sampai tinggalkan sholat. Sesibuk apapun, mau sibuk kita berladang, mau sibuk noreh karet, mau sibuk kerja, apapun pekerjaannya, jangan sampai tinggalkan sholat. Kalau ada keluarga, suaminya sudah tinggal sholat, istrinya tinggal sholat, anaknya tinggal sholat, maka Allah akan cabut keberkahan dari keluarga itu. Maka para suami itu punya tanggung jawab agar menjadikan keluarganya itu bisa sholat. Maka bapak-bapak punya tanggung jawab kalau ada istrinya nggak sholat. Ada nggak Pak? Istri tapi nggak sholat? Ada tidak? Ada. Jawab, ada tidak? Ada. Banyak sedikit? Dekat-dekat sini ada enggak? Mana orangnya? Nggak ada. Iya. Nah itu tanggung jawab kita semua. Jadi bapak-bapak punya tanggung jawab, istrinya sholat, anaknya sholat, cucu mantunya semua sholat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah 20, nama surahnya Toha, ayatnya 132, juznya nomor 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Apa maknanya? Wa'mur ahlaka bis-sholat. Perintahkan, kata Allah, keluargamu, kata Allah, ahlaka bis-sholat, untuk menegakkan, menjalankan sholat. Keluarga loh Pak. Maka hari ini Bapak Ibu tegas kepada anaknya untuk menjalankan sholat dengan baik. Jangan sampai anak kita kenal sholat ketika umur-umur 25, 30, itu ntar sulit. Kenalkan anak-anak kita sholat umur 7 tahun. Syukur-syukur umur 5 tahun, 4 tahun sudah dikenalkan sholat. 7 tahun, 10 tahun sudah terbiasa sholat. Tapi kalau anak-anak kita dikenalkan sholatnya umur 20 tahun, maka akan susah nyuruhnya. Bahkan biasanya terjadi konflik, ribut, tengkar antara anak sama orang tua. Padahal hanya gara-gara ayahnya atau ibunya nyuruh sholat. Nak sholat. Tapi saking sulitnya, saking susahnya, kadang-kadang jadi ribut di rumah. Betul tidak? Maka kenalkan anak-anak kita sholat dari sejak kecil. Berapa banyak konflik ribut antara orang tua dengan anak gara-gara sholat. Kenapa? Karena tidak dibiasakan anak sholat dari sejak kecil. Tapi kalau dibiasakan anak kita sholat dari sejak kecil, insya Allah hati orang tua akan tenang dimanapun dia sekolah kelak. Mau sekolah di Jakarta, mau sekolah di Bandung, mau sekolah di Jogja, dimanapun dia berada, asalkan anak kita yang gadis, anak kita yang bujang, yang belum nikah, mereka jaga sholatnya, insya Allah selamat. Tapi Bapak Ibu akan ada rasa khawatir kalau anaknya misalkan kuliah di Jakarta, kuliah di Bandung, kuliah di Jogja, namun dia belum jaga sholat, maka setan akan masuk lewat syahwatnya. Lalu dia kena lawan jenis, bisa terjadi perzinahan. Kenapa? Karena nggak ada remnya. Maka sholat itulah yang menjadi rem dan benteng anak-anak kita.